Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda biminan, di Mina. Mina di dekat Mekah itu ya, Mekah, Mina, Arafah, Musdalifah. Atadruna ayu yaumin hadza? Tahukah kalian hari apakah ini? Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Qalu, mereka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna hadza yaumun haram. Maka sesungguhnya hari ini adalah hari haram. Itu kan tanggal 10 Dzulhijjah ya. Atadruna ayu baladin hadza? Tahukah kalian negeri apakah ini? Ayu baladin hadza? Negeri apa ini? Qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala baladun haram. Ini juga negeri yang haram, negeri Mekah ya. Mekah, Mina itu kan juga negeri haram, tanah haram. Atadruna ayu syahrin hadza? Tahukah kalian bulan apakah ini? Qalu, mereka menjawab para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Nabi bersabda syahrun haramun. Syahrun haram, bulan haram, bulan yang haram, bulan Dzulhijjah kan ya. Bulan Dzulhijjah itu bulan yang haram, tidak boleh berperang di situ. Zaman dulu sudah dikenal itu kan ya, bulan-bulan haram. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu harrama alaikum dima'akum. Harrama, mengharamkan alaikum atas kalian dima'akum, darah kalian. Haram, darahnya tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Wa amwalakum, dan harta kalian tidak boleh diambil, ditipu, dicolong, dirampok, tidak boleh. Wa aradhakum, dan kehormatan kalian tidak boleh dicemarkan, tidak boleh difitnah. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya ya, sebagaimana haramnya hari kalian ini, yaumikum hadza, fi syahrikum hadza, pada bulan kalian ini, fi baladikum hadza, pada negeri kalian ini gitu ya. Maka sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram sebagaimana haramnya hari ini tanggal 10 Dzulhijjah waktu itu ya di Mina itu. Kemudian yaumikum syahrikum hadza, bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, bulan haram, fi baladikum hadza, di tanah haram juga, negeri haram gitu ya. 3 kali keharaman sebagaimana 3 kali haramnya keadaan pada waktu itu. Nah, ini kita dari sini dulu ya, kita ambil pengertian adab dan akhlak para sahabat itu. Bila merasa tidak tahu, maka mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah wa rasuluhu a'lam gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu, kita bilang wallahu a'lam, itu ya boleh. Akhlak juga itu, ora usah ngarang-ngarang dhewe nggih. Takone ra ngerti ya wis, Allah a'lam, saya ndak tahu itu. Ndak tahu napa-napa. Sing napa elek niku yen ora ngerti, ning tok ngerti lho niku sing elek. Ora ngerti ra apa-apa, ora kudu ngerti kok. Gitu nggih. Takone ngene iki hukume piye? Aku ora ngerti. Ya ndak apa-apa, boleh gitu. Tidak harus dijawab, tidak harus iso jawab gitu loh. Tapi tidak bilang ndak tahu. Para sahabat gitu. Terus para sahabat tahu bahwa hari itu tanggal 10 Dzulhijjah di negeri Mina atau Mekah dan bulan Dzulhijjah. Tetapi mereka yakin bahwa Rasulullah akan menyatakan nama lain yang bukan biasanya. Nabi takoki mesti ora kok takon iki dina apa? Tanggal 12 ora ngono. Itu tahu Nabi itu. Wong itu haji oke. Haji wada, Nabi kan tahu tanggal 10 Dzulhijjah tahu kan. Negeri mana? Negeri Mekah ya tahu gitu loh. Kok takon? Itu berarti mau menerangkan tidak dengan nama biasanya. Gitu loh. Maka jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Gitu ya. Jadi gini ini nggih betah
napa rasa nggih, rasa. Kita kan wong Jawa nggih. Wong Jawa iki kan duwe rasa. Nah, itu sebenarnya bagus itu. Kerasa gitu loh. Ini kok ngene ya, berarti ada sesuatu. Ya sudah dijaga. Sebenarnya kejawaan kita itu mendukung untuk menerapkan akhlak Islam sebenarnya gitu. Janjane nggih. Ning nek ora nek ilang Jawane ya wis gitu. Biasane Jawane wis ilang. Atau malah durung Jawa. Durung Jawa nggih. Diserupakannya keharaman darah, harta dan kehormatan dengan keharaman hari, negeri dan bulan itu adalah karena keharamannya bersifat tetap. Nah ini dalam keadaan bagaimanapun keharaman tetap atau untuk mengukuhkan keharaman 3 hal itu. Yang diharamkan 3, darahnya, kehormatannya, sama hartanya. Ini juga 3, tanggalnya, bulannya, negerinya, kan gitu ya, harinya, bulannya, negerinya. Gitu. Atau ini tadi bersifat tetap. Jadi kehormatan orang beriman itu selamanya tidak boleh dicemarkan. Niku hati-hati nggih. Kula panjenengan sami niku ampun mencemarkan nama orang. Bahkan Nabi niku nek enek wong salah, niku carane ngelingke ora nyebut jenenge, ning disebut kelakuane. Ya ngoten lho. Ki lho enek wong kaya ngene ora disebut jenenge. Niku kan aib nggih. Sing penting kelakuan kaya ngono kuwi Allah aja dilakoni. Ngoten. Kan rapate to sing lakoni sapa to? Kan mboten penting. Sing penting enek wong misale nggih, enek wong nyolong. Sing penting aja nyolong kan ngoten. Ora kok si A nyolong, si elek-elek. Ndak. Gunanya apa? Ndak ada gunanya to. Ngoten nggih. Jadi dijaga kehormatannya itu. Haram darahnya maknanya tidak boleh dibunuh tanpa hak. Haram hartanya berarti tidak boleh dirampas tanpa hak. Haram kehormatannya berarti tidak boleh dicemarkan atau difitnah. Tidak boleh difitnah, tidak boleh dicemarkan nama baiknya, tidak boleh. Bahasa modern apa sini? Karakter asasin. Apa kuwi? Pembunuhan karakter. Wonge ora dipateni, ning karaktere dipateni. Ya elek-elek ku lho, wong elek padahal wong apik jane. Gitu ya. Loh, ada kata-kata dibunuh tanpa hak, memang ada dibunuh pakai hak, ada. Kalau dia melanggar dalam hukum Islam ya, orang membunuh orang lain, balasannya ya dibunuh. Itu kecuali kalau ahli waris korban itu memaafkan, bayar diat. Kalau tidak ya bunuh balas bunuh, itu contohnya ya. Dirampas hartanya itu pakai hak bisa, ada. Orang menghilangkan harta orang lain, dia didenda itu denda untuk membayar itu yang digagas oleh Pak Mahfud itu ya, salah satunya Menko Polhukam yang sekarang belum disetujui itu kan undang-undang perampasan aset itu nek disetujui pokoknya nek wong korupsi 5 miliar ya wis dirampas asetnya wis dadi melarat we membayar itu gitu loh, tapi nggak disetujui soalnya ya berbahaya bagi koruptor entek diteno gitu. Ya, jadi begitu ya. Kalau dalam Islam gitu kayak jiko det oke, balik ke dite. Lho entek ya kowe ngijoli no. Kan ngoten, dijoli. Wong jiko det cara haram kok gitu caranya ya. Berikutnya halaman kedua nggih. Anna Abu Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasul bersabda, kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu mu'afan, dimaafkan. Ya, ini kabar gembira ya. Jadi umatnya Nabi, diapura dosane. Tapi ada ilahnya, ada kecualinya. Siapa itu? Al-mujahirin. Bukan muhajirin loh, mujahirin. Jimse lagi hak. Mujahir. Bukan mujahir, iwak bukan. Mujahirin. Siapa itu? Orang yang mengumumkan perbuatan dosa. Lakoni perbuatan dosa malah diumumke. Ora tak umumke tak unggah ning Instagram ya padha wae jenenge ngumumke. Ora tak kirim lewat WA ya padha wae jenenge ngumumke gitu ya. Wa inna minal mujaharati dan sesungguhnya sebagian dari mujaharah artinya perbuatan mujahir itu tadi, perbuatan mengumumkan dosa secara terang-terangan itu adalah ayyak malar rajulu bilaili amalan, bahwa seseorang itu enggak mesti laki-laki ya, seseorang itu melakukan dosa pada waktu malam.
Jadi melakukan perbuatan dosa, ya malu, ini amalnya amal buruk ini ya. Amalan satu amalan, summa yusbihu, kemudian dia memasuki waktu pagi, yusbiha, memasuki waktu pagi, isu-isu, waqad satarahu Allahu alaihi, dan Allah sudah menutupinya. Misalnya sing ngerti gitu loh. Nek bengi iki jana nglakoni misalnya ngombe khamr, misalnya itu, minum khamr. Ya ora akeh jana ya mung sak gelas, sak botol, sak gelas itu. Neng kan ya haram jenenge khamr kowe. Terus tidak ada yang tahu, tapi kemudian dia ngomong fayakul, lalu dia berkata, ya fulan, saudara-saudara, amiltul barihah kadza wa kadza. Oh tadi malam tuh saya ngombe khamr sak gelas. Lo malah cerita. Nah, gitu loh. Wa qad bata yasuruhu rabbuhu, dia menjalani waktu malam ya. Bata itu menjalani sebagian waktu malam. Yasuruhu rabbuhu, Allah sudah menutupinya. Ditutupi kalau orang sing ngerti. Ngombe jano, ngombe khamr ini sing weruh jano. Tapi wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Dia memasuki waktu pagi, yusbihu yaksifu, dia membuka, menyingkapkan sitrallah, tirainya Allah anhu dari dirinya, malah dibuka dewe. Akhlak mukmin adalah tidak menyengaja berbuat dosa. Ojo nggih, sengaja niku ojo. Bila tergelincir berbuat dosa, maka akhlaknya adalah menutupinya. Jadi nek wis lakone dosa wis ditutupi. Aja diceritake sapa-sapa gitu lho. Meneng wae gitu. Meneng piye? Tobat gitu lho ya, tobat aja dilakoni. Ini rasa cerita-cerita, ndak usah gitu. Disembunyikan saja. Lah orang yang mengumumkan dosanya itu tidak dimaafkan oleh Allah gitu ya. Di apa? Orang sekarang banyak, bukan banyak, ada lah ya, orang berzina malah di video karep-karep dhewe, di video dhewe, terus disebar-sebar dhewe loh kan ya. Itu mujahirin tadi orang bakal diapura oleh Allah, tidak dimaafkan oleh Allah. Kata Nabi nggih, mu'afan illal mujahirin. Itu namanya menjiharkan perbuatan dosa. Ini kita juga dijaga nggih, hati-hati. Termasuk sedikit saja nggih, bukan dosa jane, bukan dosa. Orang suami istri bermesraan kan ya boleh toh suami istri. Ning ya aja ditampakkan di depan orang banyak toh. Oh gitu loh nggih. Orang patut, gitu loh, mboten patut. Ya iki bojoku, iya bojomu. Nek ngono kuwi ning kamar, oh terserah, silahkan. Oh itu haknya kok. Halal gitu loh. Tapi jangan di depan orang banyak toh. Oh ngoten. Ini kan banyak juga toh. Silahkan dicium istrinya loh, kok dicium, jangan. Di depan orang banyak loh, jangan. Itu termasuk perbuatan mungkar. Meskipun bukan mujahirin tadi, tapi itu tidak baik gitu loh. Tidak layak dilakukan oleh seorang yang bertakwa. Ngoten nggih, ini akhlak yang diajarkan Nabi kepada kita. Terus mungkin mbok menawi wonten sing nglakoni dosa, nggih, mbok menawi saja wis ditutup. Saiki tobat wae. Aja dilakoni neh, tobat kepada Allah wis. Rasah disebut-sebut lagi itu. Termasuk yang saya nggih, termasuk dek ben iki sempat yang-yangan. Nah niki jaman dong ngaji kok nggih, yang-yangan. Ngono kuwi rasa diceritake. Saiki nikah ora karo yang iki karo liyane wis, nikah wis. Aja cerita-ceritake to. Lah ngoten kan aib to. Gitu loh ya. Jangan. Sudah ditutup saja. Gitu ya. Jangan ditunjuk-tunjukkan pada orang, jangan. Berikutnya Anharisata beni harusnya nih, salah ketik nih. Harisata beni Wahbin, bukan Harisata beni Wahbin al-Khuzai, bukan Uzaiyah. Uzai. Harokatnya diganti kasrah ya. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Nabi ngendika, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannati." Maukah aku kabarkan kepada kalian bi ahlil jannah, penghuni jannah, penduduknya jannah, surga. Siapa itu? Kullu dhaifin mutadhaifin. Semua orang dhaif, orang lemah yang mutadhaif, yang dilemahkan. Jadikan lemah. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau saja dia bersumpah dengan nama Allah, ala Allah, atas Allah, maksudnya dengan menyebut nama Allah,
la abarrahu, sungguh Allah akan melaksanakannya, akan melaksanakan sumpahnya, mengabulkan sumpahnya. Ala ukhbirukum bi ahlin nari, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan penghuni neraka. Bukan penghuni swarga, saiki penghuni neraka piye? Kullu utulin, semua orang yang kasar, utul itu kasar perkataannya. Jawadin pakai dha bukan pakai zal ya. Jawadin dha, selalu mendebat orang dengan kebatilan. Ini waton suloyo, gitu, waton ngeyel. Mustakbirin, yang orang yang sombong, arogan, rumangsa gumedhe, rumangsa dhewe iki mulya, gede. Ya, jadi di sini salah satu akhlak yang baik adalah menyayangi kaum du'afa. Ya, ini kan ada kata-kata yang di sini nih, ahlu jannah itu kullu dhaifin mutadhaifin, tetapi ada lanjutannya, lau aksama Allah la abarrahu. Dadi mboten kok saben wong sing dhaif, mboten. Wong dhaif ning nek dhek sumpah iki dikabulne karo Allah. Lho kok dikabulne? Mergone wonge takwa. Ngoten lho, wong iku wong apik, wong saleh, ngoten. Oh, nek sumpah, wallahi saya akan berbuat begini, nanti dikabulkan oleh Allah. Artinya dia akan bisa melaksanakan perbuatannya itu tadi. La abarroh itu maksudnya gitu. Nek sumpah, ya wallahi saya nanti akan berbuat begini, dikabulkan oleh Allah. Atau wallahi saya akan memberantas kemungkaran, dikabulkan oleh Allah. Oh gitu loh. Itu walaupun dia dhaif, ra ndek apa-apa, lemah, tapi kalau sumpah dikabulkan. Orang yang semuanya dikabulkan oleh Allah itu orang baik, orang soleh. Nah, terus perhatikan nggih, ora kok saben wong dhaif, mboten. Wong dhaif sing soleh. Oh, gitu loh ya, orang dhaif yang soleh, yang berbuat baik, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Di antara akhlak yang buruk adalah kasar omongan, suka debat berdasarkan kebatilan, sombong atau takabur, itu akhlak buruk itu. Itu akhlaknya ahli neraka gitu. Mono waton suloyo, waton beda. Liyane salat ki imame lanang, salat imam wedok. Ngono nggih contone nggih. Liyane salate ngene beda. Liyane mazhab Syafi'i, aku mazhab Bung Karno, ngoten nggih. Nah, itu waton suloyo ngoten niku lho, ngoten niku. Ini saya tidak mengatakan benar salah, tapi nek waton suloyo dengan orang lain itu boleh, tapi pakai dasar gitu loh. Kowe kok ngono, lah aku melu iki kok, melu mazhab Syafi'i, kowe melu ngono, aku melu mazhab Hanafi, kan beda gitu. Itu kan tidak masalah toh. Itu mazhab. Nggih, ning nganggo dalil. Nek niki kan ora toh. Dalil apa? Karepku, lha kok karepmu. Agama nganggo dalil, Mas. Pakai dalil. Mazhab ya mazhab pun pakai dalil. Jadi Imam Syafi'i mengapa berbuat begitu? Mungkin dibersani mohon kitab. Mereka menyebutkan dalil ini loh. Memahami ini dengan begini gitu loh ya. Pakai dalil. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dua toh nggih. Al-kibru itu batarul haqqi wa ghamtun nasi. Nah, kiber sombong niku napa? Batarul haq, menolak kebenaran. Iki sing bener ditolak. Wa ghamtun nas, meremehkan orang. Sakmene iki cendhek kabeh sing dhuwur dhewe aku. Bodoh kabeh sing pinter dhewe aku. Kan ngoten, niku jenenge sombong gitu. Merasa dirinya besar. Wong niku nggih, nek rumangsa diri awake gedhe niku jarane malah cilik. Kan ngono nggih. Nek wong itu merendah, aku ki rendah, aku malah dadi dhuwur nek. Itu apa? Allah kan begitu. Tidak ada orang yang merendah kepada Allah kecuali kan ditinggikan oleh Allah. Didhuwurke malah tingkatannya lebih tinggi. Tapi orang yang merasa tinggi dicendheki karo Allah. Oh, ngoten lho, direndahkan oleh Allah. Gitu. Makanya orang yang tawadhu itu justru malah tinggi kedudukannya. Orang yang sombong justru malah rendah. Du'afa penghuni surga adalah du'afa yang soleh lah niki, yang bila dia bersumpah dengan nama Allah maka Allah memperkenankannya. Orang yang bersumpah dilaksanakan oleh Allah. Itu ya, itu walaupun orang dhaif seperti itu sekali lagi bukan karena dhaifnya dia, tapi karena solehnya. Aja salah paham. Pokoknya nggak ada wong kita mesake iki mesti kabul. Ndak tentu, belum tentu. Kita mesake ning etok-etok, Jakarta kalau pun atau berkali-kali di Jakarta itu orang jadi pengemis. Teng pinggir jalan itu lho, teng perapatan itu lho.
Pendapatannya itu 1 bulan berapa? 30 juta. 30 juta. Ente sing 45 juta sesasi. Gitu. Bendina gaweane apa? Ngemis. Subhanallah, wong kayak gini yo ora wong dhaif ngono kuwi, wong kowi. Orang kuat itu ya. Tapi dia akalnya terganggu. Terganggu kenapa? Lah wong gaweane ngemis. Ngemis kok gawe ya. Enggak boleh ya. Orang kalau suka ngemis itu nanti di akhirat disiksa oleh Allah dengan cara dagingnya ingin wajah niku entek gitu. Dadi karek jerangkong tok itu. Enek dagingnya. Bertutur kata yang baik itu adalah akhlak yang utama. Maka kan di sini dikatakan yang buruk itu kan salah satunya adalah utul, berkata kasar. Itu buruk. Berarti sing apik omongnya sing apik, sing halus gitu ya, berkata yang baik. Sinaosa ora cocok ning ngendikane sing sae, yen sewu kula kok mboten setuju kaya ngoten niku. Mergane napa? Ngeten dasar pertimbangan kula ngeten gitu. Pun nate mirsani ketoprak ngoten nggih. Ketoprak napa kerep nggih menan nggih. Niku nek enten sinten Punggawa napa Tumenggung beda pendapat kalih raja. Kan kadang-kadang ngeten ta ya. Kan tetep alus to nggih. Nyuwun sewu Kanjeng Sinuwun kula mboten sarujuk. Nah, kan ngomongane tetep alus to. Ora setuju oleh ning ngomongane sing alus. Lho itu lho. Itu kalau orang beriman gitu itu. Rapat nggih. Rapat korban. Nah niki rapat korban usul begini ya, sing ngomong sing penak to nggih. Ora setuju. Maaf saya tidak setuju karena begini. Kan enak. Oh joko kaya ngono kuwi. Korban kaya ngono lah patu sitane. Ya jadi ajak waktu ngomong sing penak wae to. Kan gitu ya. Itu kalau orang beriman akhlaknya begitu. Nggih. Sebelum lanjut sudah hampir 20 menit saya bicara 25 menit nggih. Barangkali ada pertanyaan. Kalau ada dulu silakan, kalau tidak ada lanjut. Ini baru separuh perjalanan, lebih dikit, kurang dikit nih. Belum ada. Berikutnya atas anak Anas bin Malikin qala in kanatil amatu in sungguh. Ini artinya sungguh nih. Bukan jika tapi sungguh. In kanatil amatu sungguh ada seorang budak perempuan min imai ahlil Madinah dari budak-budak perempuan penduduk Madinah. Amah itu satu, kalau imah itu jamak ya. Salah satu dari budak-budak perempuan penduduk Madinah itu la ta'khudhu biyadi Rasulillah, sungguh memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatantaliqu bihi, lalu dia pergi bersama beliau, ajak beliau pergi haitsu sya'at, kemana saja dia menginginkan. Ini supaya tidak salah paham nggih. Kata-kata ta'khudhu biyadi itu bermakna kiasan, kinayah, bukan kok sesungguhnya. Maknanya adalah meminta bantuan, bukan memegang tangan sesungguhnya. Oh, tangan Nabi sekali wong wedok-wedok mboten. Karepe niku nyuwun tulung aja Nabi kula niku duwe masalah kaya ngeten niki. Niku sinaosa sing njaluk tulung niku budak. Mboten wong merdeka. Niku Nabi kersa ngewangi. Lho niku lho subhanallah. Akhlak beliau itu kayak gitu mulianya. Wong melarat, orang wong melarat, budak niku ora ndek apa-apa, wong dimiliki oleh tuannya kok ya. Enggak punya apa-apa, enggak punya harta sama sekali. Terus butuh dibantu oleh Rasulullah. Diminta bantuan tuh Rasulullah mau. Maksudnya gitu. Jadi akhlak Nabi sedemikian mulia sampai beliau berkenan membantu budak yang strata sosialnya, tingkatan masyarakatnya itu di bawah tuannya atau di bawah orang merdeka. Padahal Nabi itu dhuwur banget kan ya, paling tinggi sama Madinah kedudukannya. Jaluk itu lo karo rakyat jelata, rakyat paling rendah, ndek-ndeke. Wong cilik kalau orang sekarang ya, cak wong cilik nanti apa-apa itu mau membantu. Padahal beliau presiden, dhuwur dhewe. Jaluk itu lo gelem Nabi kersa. Bersikap baik kepada kaum marginal, orang-orang bagian pinggiran ya, kaum marginal adalah akhlak yang mulia. Kualik nggih. Akhlak niku kasih lagi hak. Niku akhlak yang mulia. Jadi menjenengan menawi sampun kagungan napa bondo ingkang kathah utawi kedudukan ampun terus kalih sing randuwe-randuwe niku terus sia-sia ampun. Nek Nabi ngajari mboten ngoten niku. Nabi justru malah dekat dengan mereka. Jadi beliau bisa bantu, ngewangi gitu.
Padahal itu budak perempuan, apa mana nek wong merdeka, tambah Nabi tetap juga membantu mereka. Berikutnya an Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang ayah juro akhahu, bahwa dia itu menghijroi itu jutak, memutus hubungan fauqa akhahu, saudaranya, saudara dia sesama muslim maksudnya ya, bukan mesti saudara nasab, mboten, sedulur padha-padha wong Islame, fauqa salasi layalin, lebih dari 3 hari, 3 hari maksudnya, yang disebut lail tapi maksudnya hari, 24 jam itu. Ya takiyani, keduanya ketemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, lalu yang satu ini melengos, yang satu juga melengos. Ketemu gini, sini madhep rono, wah gitu. Gini madhep rono, jadi tidak saling lihat, melengos. Wa khairuhuma, dan yang lebih baik daripada keduanya, sing paling apik tinimbang wong loro ki mau, alladzi yabda'u bis salam, sing memulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ragam jawab, ya ora apa-apa. Ning sing ngucapke salam niku wis luwih apik tinimbang sing meneng wae. Ngoten nggih. Gegeran jodaan mergane napa? Mergane ora cocok nek pembagian daging. Nah niki. Daging kudu daging ora kaya ngono tak jotak wis. Niki padahal wis tanggal 2 pinten iki? 20 apa tanggal Indonesia nih. Wis seminggu muncul. Ora tetap melengos, dosa. Kenapa? Tidak boleh, tidak halal. Berarti kan haram to nggih. Lakoni haram kaya niku wau nggih. Tidak boleh dijalin lagi hubungannya. Wis anyel ya anyel wis ki 2 dina, ayo gek ndang bali. Berbuat baik lagi. Ngoten nggih. Niku kadang-kadang sing marai wegah niku napa? Gengsi niku lho. Mosok aku njaluk ngapura, aku sing bener kok. Loh, sing bener kok nggih. Sing bener njaluk ngapura kan ya oleh. Kenapa njaluk ngapura? Lah dadine dadi pedhot ku mau. Loh gitu loh ya. Jadi putuskan. Coba misalnya kalau kemarin itu tidak gel-elan kan enggak putus. Nah, gara-gara saya yang benar, baiklah kamu yang benar, dia yang salah. Tapi kan hasil akhirnya kan pedhot hubungannya. Nah, kita minta maafnya gara-gara itu ki pedhot hubungannya njaluk ngapura ya gen nyambung meneh. Niku wae masalahe. Gengsi aku, sing bener aku ono kandhane ngeyel kok wis. Nah, itu apa sih? Udah sekarang damai saja. Nggih, tidak usah gegeran. Atau bukan itu. Masalah iki mung anake padu karo anake. Lho niku lho nggih. Ibu kadang-kadang ibu-ibu nggih, bapak-bapak kadang-kadang nggih ngoten. Niki wong tuwa duwe anak cilik loro. Umure pinten? 3 tahun, 4 tahun nggih. Tangga niki ono tangga. Gegeran, kerengan anak padha calanane kerengan. Sing kene nglapor bapake, kene nglapor bapake. Atau nglapor ibuke. Ibuke kenten sing kerengan. Piye to? Anakmu ki arep kerengan kenten. Padahal nggih, cah cilik niku sakniki kerengan, saiki sampeyan niki. Saiki jam 8. Sithik nggih. Anggaplah niki jam 8 esuk dianggap ngoten nggih. Jam 8 seprapat kerengan niku mungkin jam 8 seprapat wis damai meneh. Cah cilik kok. Nek wae padu saiki damai. Lah sing ibuke niku wau kerengane tutukne. Gara-gara padu niku lho, anakmu njotos anakku. Ora, anakku sing nendang anakku. Wah kan gitu. Padu. Terus yang satu tidak terima itu ngantek sasen-sasen. Ora rampung-rampung. Padahal anak ini wis damai. Wis ora masalah gitu. Jadi kalau kita gambarkan, barangkali ada film gitu ya, ada contoh film misalnya gitu, saya belum tahu, barangkali ada yang bikin, niki enten bocah padu, gegeran perkara putan dolanan, saya wis gegeran wis rampung, ini cerita ibune, delalah kene kejotos kene ya ke tendang, ke loro, jane ya ora kok getien jane mung loro gitu, ibuke genten, ibuke kene maju, wow anakmu kene padu, waktu bapak ibu padu niku anake ndelok. Sing padu niku lho, ndelok gumun. Iki ngopo ya? Ibu-ibu ada iki ngopo ya gitu. Ada sing kene wis damai gitu. Itu terjadi kan? Loh, itu loh. Jangan sampai begitu. Lho pripun to? Kadang-kadang tapi tidak boleh.
Anesu ya wis, sedina ora rampung ora apa-apa. Rong dina ya ora apa-apa, nek 3 dina aja. Nah, gitu ya. Harus dihentikan, jangan lanjutkan. Godaan adalah akhlak tercela, dilarang oleh Islam. Enggak boleh ya. Batas maksimal godaan adalah 3 hari 3 malam, tidak boleh lebih. Lebih dosa. Nek ora punjul apa ya ora dosa, bukan kok tidak dosa, tapi tidak terkena dosa yang ini, tapi buruk juga iya, buruk sebenarnya, tapi mungkin kan tidak sampai kepada dosa yang ini gitu. Orang yang lebih dahulu menyambung hubungan adalah orang yang lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Gitu. Terus nyambunge sing nyambung kali sing medhot dosane akeh sing medhot. Aku nyambung ora disambungi kok. Wis sak salami ping bola-bali meneng wae sesuk aku ya jengkel. Rasa salami sisan. Loh, ampun ditutup disalami. Afot nggih. Kene nyedaki kono ngedok. Kene berbuat apik kono berbuat elek. Ning awake dhewe niku masalahe napa? Masalahe kene nglakoni apik iki lho ora mergo dheke, mergo Allah gitu. Karena Allah. Kowe kok gelem ngono lah karena Allah mendhawuhi ngono kok. Oh ngoten lho. Dheke tetep kaya ngono. Niku nek nate kepanggih napa paling mboten nate krungu pengajane Ustaz Fadlan Garamatan niku nggih contone. Dhek arep dakwah ning pendeta niku teng nekani pendetane niku ben dina ben esuk ngantek 2 sasi. 2 sasi. Jadi teko esuk ditolak. Enggak ada pendeta enggak ada padahal ada ning jero omah. Delik gitu enggak mau nomoni. Ngoten niku ben dina ngantek 2 sasi. Betetet bendino parani. Tolak terus bendino parani terus. Loh, kenapa begitu lah? Saya gitu tuh karena Allah kok, bukan karena pendeta kok. Oleh karena Allah golek ganjaran. Ora gelem ya ora apa-apa, ngono nek. Kene golek ganjaran kok. Dadi carane ngeten lho nggih. Misale contone ngeten. Niki enten wong dibayar kalih wong. Niki enten si A bayar si B. B bendina kowe teko ning omahe si C terus jakan salat subuh. Pokok men yen kowe teko rono ngejak salat subuh, gelem ora gelem kowe tak bayar sekali datang sak bayar 50.000. Lah kira-kira gelem mboten? Ya gelem gitu. Assalamualaikum. Meneng wae. Gua salat subuh, Pak. Ora gelem wis tinggal. Takoni wis kanyang wis 50.000 wis. Gelem mboten? Gelem. Lah niku wong punjul malah 50.000 punjul. Dakwah ditolak. Sesuk baleni neh. Ditolak, daleni neh. Lho, ganjarane tetep kok tambah terus kan pahalanya itu. Ora kok saiki dakwah ditolak. Saiki untuk ganjaran sesuk dakwane ditolak terus dadi reto ganjaran enggak. Ganjarannya tetep tambah terus gitu loh. Terus dan nek 50.000 kan punjul nggih, lebih. Makanya kita niku salam. Assalamualaikum. Pulang merengos. Besok nek ketemu. Assalamualaikum. Ngono neh gitu ya. Merengos lagi. Dan setiap kita salam itu digaji napa sirahe? Diganjar oleh Allah, paringi ganjaran. Pegah piye? Ya kan pripun nggih? Nunggu piye lho lah niku lah masalah hati. Masalah hati. Maka kita perbaiki hati kita supaya tidak gagas bagaimana reaksi orang tapi kita lebih gagas kebaikan kita di hadapan Allah. Ketika salah satu pihak yang godaan menyambung tapi pihak satunya tetap memutus, maka si penyambung dapat pahala sedang si pemutus terbebani dosa. Jadi sing nyambung wis bebas nggih ora dosa, sing medhot kuwi sing dosa. Dijak nyambung ora gelem kok. Ngoten nggih. Ada pertanyaan? Belum lanjut? Silakan, monggo. Kepada semuanya sebenarnya, pada semuanya. Cuman gini, bedakan dengan orang yang dibegitukan karena maksiat nggih. Niki saya belum menulis nggih, saya kelewatan ini. Kalau orang karena maksiat mboten napa-napa. Dadi ngeten. Misale istri iki dikandani ngeyel, kandhani kon manut karo sing kakung ora gelem padahal sing kakung ngejak sing apik. Ora gelem wis ditekne wae. Wis sah dijak rembugan. Ngoten niku mboten termasuk niki gitu. Karena dia memberikan hukuman gitu, dihukum murid apa anake kandhani ngeyel terus wis leh aku ora rembugan karo kowe nganti tahunan mboten napa-napa. Kenapa? Iku anake sing salah dosa kok, sing ngeteke niku mboten dosa gitu. Karena dia memang menghukum gitu.
Pokoknya kowe nek durung apa jenenge ngubah kelakuanmu kuwi aku ora omongan karo kowe. Boleh enggak apa-apa itu. Itu contohnya dalilnya Ka'ab bin Malik yang diboikot selama 50 hari. Enggak boleh jak omongan. Ada 3 orang lagi, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Hilal sama Murarah bin Rabi'ah, terus Hilal bin Umayyah. 3. Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik. Niki orang melu perang Tabuk, ketinggalan. Nggih ceritanya dawa teng Riyadhus Shalihin kuwi enten nggih. Asalnya di Shahihain tapi di Riyadhus Shalihin ada itu ceritanya. Panjang sekali hadisnya nggih. Di bab tobat nggih dipirsani nggih. Riyadhus Shalihin bab tobat. Niku 3 orang ini karena tidak ikut perang Tabuk tanpa udzur oleh Nabi di Jota. 50 dino. Lah dijak rembukan, salam ra dijawab. Kono guyang-guyu kene meneng wae, melengos ngoten lho. Gitu. Bahkan salam kepada Nabi itu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi meneng wae kan ra jawab. Begitu loh. Gini ini boleh. Misalnya lebih dari 50 hari juga boleh gitu loh ya. Itu bukan batas. 50 hari bukan batas. Karena waktu itu 50 hari kemudian turun ayat yang akhirnya mengampuni mereka. Dosane diapura ngoten kali Allah. Wis bareng itu diperbaiki lagi. Niku wau. Jadi kowe kok ijik wae ning ndi kok ijik mendem wae to le wis kowe tak kandhani ngeyel saiki bapak ora ngomong karo kowe blas sampai mari anggonimu mendem gitu boleh kan itu kok sing mendem gak tuh dalil iki dosa lho Pak 10 dino lho Pak dosa lho Pak ora termasuk iki gitu lho ndak termasuk jadi kita jawab gitu ya ada lagi oke berkaitan dengan dosa besar yang ada kisusnya ya. Nggih, itu beberapa ulama berbeda pendapat nggih mazhabnya. Salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berpendapat kalau orang berbuat zina misalnya, atau mencuri, kuwi nek ora ketahuan wong meneng wae. Ning tobat gitu loh, meneng wae tutupne nyambut. Nyolong meneh ya, aja. Tobatlah, berhentilah, jangan lakukan lagi. Kenapa? Karena kalau dia lapor, dia ngaku lo nyolong. Umar harus menghukum karena Umar sebagai Amirul Mukminin, gitu loh. Jadi keyakinan Umar, mungkin tobat dengan tobatan nasuha istitampa kali Allah. Pakai dalil. Contohnya niku sing 70 membunuh 100 orang niku, gitu. Mateni 100 orang lho. Tobat ning urung nglakoni apa-apa. Kebesikane belas ra ono, enenge gur mlaku ke arah desa sing dituju niku to nggih. Siapura to nggih. Tuh, pakai dalil-dalil yang seperti itu sehingga Umar berpendapat orang kudu dihukum had. Ning nek dhek cerita atau ada bukti harus dihukum had gitu. Zina misalnya nggih, zina. Meneng wae. Meneng tobato. Tobatlah, jangan kamu ulangi lagi wis. Tobatan nasuha itu. Tapi kalau mau dihukum ya dijilid 100 kali, pukul. Ya cik rung di bojo nggih, utawa rung tau ndek bojo. Gitu? Ada lagi? Lanjut nggih. An Abi Ayyub pundi wae. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dia berkata qala Ali berkata kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah a'lamu sungguh saya itu mengetahui. Aisyah aku ini ngerti. Idza kunti anni radiyatan jika kamu itu ridho kepada saya lagi seneng karo Nabi mungkin ridho dengan perbuatan apa sikapnya tidak sedang jengkel gitu dan wa idza kunti alayya ghadba dan ketika kamu tuh marah kepada saya istri marah pada suami padahal suaminya Nabi loh ini qalat Aisyah berkata faqultu min aina ta'rifu dzalika dari mana engkau tahu kalau saya pas jengkel kepadamu ya Rasulullah sing putri ini nggih Aisyah radhiyallahu anha lagi anyel kali Nabi. Di mana bagaimana engkau tahu itu dan sedang ridho sedang anyel kok tahu gimana? Faqala lalu Rasul bersabda begini. Amma in kunti anni radiyatan. Ketahuilah Aisyah, idza kunti apabila kamu itu anni radiyatan ridho kepada saya, yen kowe ridho marang ingsun, itu fa innaki taqulina maka kamu akan berkata begini. Fa'in lagi maka sesungguhnya kamu takulina kamu akan mengatakan
La wa rabbi Muhammadin. Nah itu. Ini kan sumpah ya. La-nya artinya bukan kok tidak, tapi la sungguh atau sumpahnya itu. Wa rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Ini kaya la uqsimu bihadzal balad ngene kalau nggih. Niku lane artinya bukan kok tidak, bukan, tapi la sumpah. Lam qasam. Lam untuk bersumpah. La wa rabbi Muhammad, kalau sedang ridho kepada suaminya yakni Rasulullah. Wa idza kunti alayya ghadban, dan ketika kamu marah kepada saya, lagi jengkel, lagi anyel karo kakunge karo ada Nabi, kulti kamu berkata, la wa rabbi Ibrahim, tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Orang nyebut wa rabbi Muhammad itu loh, tapi wa rabbi Ibrahim. Kan dia padha ya, Tuhannya Muhammad ya Tuhannya Ibrahim. Allah maksudnya, tapi nyebutnya itu tidak menyebut nama Nabi, menyebut nama Ibrahim. Ibrahim kan nama Nabi, tapi bukan Rasulullah SAW ya. Bukan suaminya Aisyah. Qalat qulu, Aisyah berkata, aku mengatakan ajal wallahi ya Rasulullah. Memang begitu wahai Rasulullah. Ma'ahjuru illa ismaka. Aku tidak meninggalkan, tidak memboikot, tidak menghijroi, tidak jodak kecuali cuma namamu saja. Orang kok dijodak kakunge mboten, dijodak iku asmane tok. Oh gitu loh. Ora nyebut gitu loh. Demi Tuhan Muhammad nek lagi ridho. Demi Tuhan Ibrahim nek lagi anyel, begitu loh. Orang nyebut jenenge garwane gitu loh ya. Tapi kan ya bener, Tuhan Ibrahim ya Tuhan Muhammad, ya Tuhannya Aisyah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jane padha wae begitu. Menghijrah dalam hadis ini maknanya meninggalkan karena ketidaksukaan atau ketidakterimaan berdasarkan kemarahan. Maksudnya gitu loh. Anyel biasa to nggih wong anyel jenenge bebojoan. Nama istilahnya rumah tangga, orang mesti cocok toh. Rumah tangga Nabi juga gitu, orang mesti cocok, enggak apa-apa. Tapi mereka tetap menjaga. Aisyah itu ora kok terus Nabi boikot, wis gak ketemu. Ya ndak gitu. Wegahe nyebut jenenge tok ngoten lho. Tetap melakoni kebaikan iya, tetap melayani iya, tapi kalau sedang bersumpah la wa rabbi Ibrahim gitu loh. Tapi kalau sedang ridho la wa rabbi Muhammad. Nah, gitu. Anu nggih. Nama istilahnya indah gitu loh ya. Jadi rasa seneng ya rasa seneng nih menjaga diri. Aisyah tidak berani menghijrahi suaminya secara fisik, tapi hanya menghijrahi namanya seketika dia marah, tidak nyebut nama saja. Terjadinya ketidakcocokan atau kemarahan suatu suami atau istri dalam menjalani rumah tangga adalah hal yang biasa, tidak apa-apa, biasa. Kalau rumah tangga Nabi men nggih ngoten nek oleh awake dhewe nggih. Dadi mungkin enten wong gegeran, kula niku Ustaz, kula lapor Ustaz. Kula niku bojo kula niku kaya ngeten iki. Nah, jawabnya eneng. Jenengan niku kalau Nabi saleh pundi? Oh, saleh Nabi no. Lah bojone jenengan kalih Aisyah salehah pundi? Ya salehah Aisyah no. Lho, nek niki Nabi kalih Aisyah men nggih ngoten no. Sing sabar. Anu piye ta ya. Jadi pripun anune niki lah, sakniki dirampungi ning sadurunge dirampungi niku jenengan mang sabar sih. Kenapa? Karena ya wong bebojoan niku ora mesti cocok siji-sijine nggih. Ada seorang pembicara itu cerita begini nih. Saya kok rasa terkesan ngomong gini. Pada para pendengarnya yang sebagian kan belum menikah, anak-anak muda-muda itu. Kalian belum menikah yang perempuan pasti tanya. Kamu dungone piye? Dungone pengen suami yang soleh gitu kan? Oh iya, soleh. Sekarang saya tanya, kamu kenal sama Asiyah binti Muzahim? Itu kenal nggak? Kenal. Itu siapa itu? Itu istrinya Fir'aun. Suaminya soleh ora? Ulah, bojone Fir'aun kok soleh piye itu? Tapi kan dia ahlul jannah toh. Siapa? Asiyah binti Muzahim itu ahlul jannah toh. Jadi untuk jadi ahlul jannah itu tidak mesti punya suami yang soleh, tidak mesti. Yang penting dia berbuat baik saja kan? Iki loh, suaminya orang ora soleh, dia itu adu Allah, musuhnya Nabi Musa, masuk neraka Fir'aun nggih. Tapi istrinya itu loh masuk jannah. Jadi wa mar'atu Fir'aun ya. Jadi gimana itu? Daraballahu masalan lil ladzina amanu mar'ata nuh wa daraballahu masalan lil ladzina amanu mar'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Bojone paling elek ning istrinya jadi orang yang paling salihah masuk jannah. Atau di ayat itu juga ada sudah itu wa Maryam binata Imran, Maryam bin Imran.
itu ahlul jannah. Bojone sinten? Ora ndek bojo. Gitu nggih. Maryam binti Imran niku lho. Bojone sinten? Oh Nabi Isa kan ndek bapak kok. Nabi Isa itu kan tidak punya bapak. Dia mengandung tanpa dikumpuli oleh seorang laki-laki pun. Itu Maryam binti Imran. Jadi artinya bukan kok harus punya suami soleh atau bagaimana, tapi yang penting dia solihah gitu loh. Suaminya mungkin baik, mungkin tidak, tapi kalau dia baik, jadinya baik. Nah, gitu. Tapi sebaliknya sebelumnya kan juga ada toh. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin. Niki lho, garwane niku lho. Niku ora wong-wong soleh, nabi malahan. Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kan nggih. Jadi suaminya nabi, tetapi dua-duanya itu masuk neraka gitu. Jadi wa'ila dan wa'ila itu ya. Jadi mereka itu masuk neraka kenapa? Karena tadi fakhonatahuma, hak khianat pada suaminya. Suaminya suami yang soleh masuk jannah, tapi istrinya istri yang buruk masuk neraka gitu ya. Tetapi bukan kok kemudian tidak ada suami soleh, istri yang soleh ya banyak. Contohnya Nabi SAW, istrinya Khadijah atau Aisyah itu suaminya soleh, istrinya juga solihah. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Jadi bukan kok terus mesti begini, tidak. Tapi juga mesti buruk, ya juga tidak. Berikutnya dari Jarir. Terakhir kayak Anjarir qala ma hajabani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Tidak pernah menghalangi aku, tidak pernah mendinding aku. Siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu, sejak aku masuk Islam. Ora tau nolak gitu loh nek diparani, ya tolong ora tau ditolak sama sekali. Wala ro'ani, dan tidaklah beliau melihatku illa tabassama fi wajhi, kecuali beliau itu tersenyum di wajahku. Maksudnya di hadapan Jarir Nabi selalu tersenyum. Napa? Mesem. Tersenyum merupakan akhlak mulia di depan muslim ya, merupakan akhlak mulia. Senyuman yang disunahkan adalah senyuman yang menyenangkan. Bukan senyuman penjilat atau senyuman nakal. Menjilat orang. Nakal itu misalnya perempuan atau laki-laki tersenyum pada perempuan gitu ya. Senyuman yang nakal, tidak boleh. Tapi kalau senyumnya kepada sesama muslim itu yang baik. Nah, gitu ya. Jadi mesem istilahnya, berseri, wajah berseri. Nabi itu tidak pernah kalau menurut Jarir ketemu Jarir mesti mesem. Tak tahu kok nopo bersengut, tidak pernah. Padahal Nabi ya kadang-kadang sakit, kadang-kadang capek, kan nggih. Tapi tidak pernah sama sekali. Itulah sifat atau akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita juga gitu, ketemu kancane niku mesem gitu loh ya. Meseme nek cara Nabi niku tabasama dohik, tabasum dohaka. Dohaka itu artinya guyu. Karepe tabasama dohik niku mesem, nggih. Ning ketok untune. Mboten ngeten ning enten untune sing ketok ngoten. Ora kok ngoten nggih mboten ngoten, tapi ya gini, jadi ada meseme tapi giginya kelihatan. Tabasama dohik itu gitu. Jadi fatabasamal dohikan min qauliha. Nabi Sulaiman kalau itu ya. Nabi juga gitu, kalau mesemnya Nabi itu begitu. Jadi kalau beliau tertawa tidak terbahak-bahak, yang paling sering beliau itu ya tabasam. Tapi tabasumnya itu tabasamal dohik. Nggih teng dalem dipesani ngene kosong. Piye to mesem ning ketok untune piye? Burung ketok iki, ketok untune. Oh, lah kok gegeden berarti mangap iki jenenge. Lah mboten ngoten. Nanti dilihat. Itu tabasama dohik seperti itu tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala keadaan beliau menjaga untuk tetap berbuat yang seperti itu ya. Terus tidak boleh menghalangi orang Islam lainnya mendapatkan pertolongan atau bantuan. Ini ya, perlu kita tahu ya. Awake dhewe ora iso ngewangi. Ya goleke wong sing iso ngewangi no. Contohnya tetangga kita itu sakit. Butuh diantar ke rumah sakit. Aku duwene wong pit motor iki, maksud tak gonjangke pit motor, wong loro iki. Ya goleke mobil. Aku ora ndek mobil, goleke kancane ndek mobil. Itu loh ya. Jadi kita berusaha untuk menolong walaupun kita secara zahir ora iso nulungi. Ya wis sering ngangkat telepon. Pak,
nyun tolong ya Pak, tangga kula niku ngeten-ngeten niku jenengan kagungan mobil to, nyun tolong nggih, niki butuh. Nah, gitu loh. Gitu caranya. Atau apa yang bisa dilakukan apa itu? Aku ora iso nganterke rumah sakit, ya aku tak ngewangi ngresik-ngresik ning omahe kono wae. Aku iso ning ngurusi omah, wis tak ngurusi omahe wis. Panjenengan pun mriko, kula tak sing ngurusi omah. Apa putrane akeh cilik-cilik wis ngewangi ngomongke putrane. Lho ngoten lho. Itu kalau orang beriman tuh begitu, kalau dimintai tolong, dimintai atau tidak, dia siap membantu. Apalagi kalau dimintai, jaluk tolong, ya diwangi. Bila kita tidak mampu membantu, maka usahakan ada yang membantunya atau upayakan untuk mencari orang yang mau membantunya. Contoh lagi, enek wong butuh duit, delalah kok kontrakan entek, belum bisa bayar, duitnya kurang, padahal ditagih karo sing di rumah. Ini bayar lho. Pokoknya ini kita paling keri tanggal 13 Juli nggih. Iki tanggal 8 Juli, nggih tanggal 13 Juli atau tanggal 1 Agustus lah. 13 tunggal atau tanggal 1 Agustus. Sudah. Terus dia sudah berusaha ora iso. Kita juga tidak punya uang untuk bantu. Ya digolek nih, terus ayo tak golek ya. Golek kancane. Iki gelem ora nyilih. Iki butuh nyilih wae. Semene gelem ora. Sing nyilih sapa aku. Jelas dia orang lain, tapi diakukan pada dia. Sapa wae sing nyilih aku. Dia pinjam, terus dia kasihkan tadi, dengan akad pinjaman juga nyilih ning aku ya, padahal dia bukan uang dia sendiri, ya boleh kan, boleh, gitu itu jenenge syafi, napa syafi, orang yang membantu, memberi syafaat, ngewangi, ini, sijine nek cah nom pengen rabi, sijine cah nom lanang, sijine nek wong wedok ya pengen rabi, digathukke, nanti jenenge syafi. Napa jenenge? Maksum lah. Niku niate lillahi ta'ala untuk ganjaran gitu. Sik kowe gelem ora ngene iki ngene gelem ora. Ki cocok ora cekak oke. Ora cocok ya wis, ganjarane tetep. Cocok ora cocok ganjarane padha, tetep. Tapi kalau kemudian dia cocok jadi istrinya, dari suaminya kebaikan lebih banyak lagi kan. Begitu nggih. Jadi mencarikan orang untuk kebaikan itu tadi. Ki enek wong butuh tenaga. Aku boleh tenaga sing jujur. Nah, aku duwe murid ning kono ngene, Dik, gathuke wis. Ya ora ya ngene. Oh, alhamdulillah wis gathuk dadi apik gitu. Sing gathukne itu ganjaran, itu namanya membantu. Banyak bantuan begitu tuh sebenarnya. Ya nek awake dhewe gelem, nek wong lagi gegeran niku wau, rumah tanggane gegeran. Padu niku jenenge wong padu nggih. Mesti enenge elek karo elek tok wis. Bojo kula niku pokoknya elek kabeh. Diomongi, nggih mboten enten to Bu, mosok bojo kok elek kabeh niku ndek men jenengan nikahe napa merem napa pripun to? Mesti kan nek apike to Bu. Nggih ning jaman ndek men apik sakniki elek. Alah, niku lagi anyel masalahe. Sing kakung nggih ngoten, bojo kula niku pokoknya elek kabeh. Ya padha wae diomongi sik. Ndek men sampean milih niku dilotre napa milih? Waktu mau nikah milih. Nggih mang pirsani, nggih. Enten apik, nggih enten kathah lah nggih. Kok sakniki kok mboten enten. Wah, mboten ngerti niku. Dadi rek eneng lah, mergo anyel kok. Nah, gitu ya. Makanya didamaikan. Cara mendamaikan salah satunya dieling-eling mawon. Sing apik nek ben sing dipilih ki apa? Kuwi jek eneng orangnya, penting kan masih ada tapi sebenarnya. Yang ketutupan itu loh. Ketutupan yang lainnya. Jadi dia itu berbuat baik banyak, tapi gara-gara satu hal kebaikannya jadi hilang. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari, katanya gitu. Oke, ada pertanyaan? Masih ada waktu 5 menit sekitar itu sampai jam 20.45. Tidak ada? Oke, qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Allah silakan.